Halo semuanya, saya Anal dari kelas 10 IPS dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang hasil kebudayaan manusia praaksara. Yang pertama ada hasil kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan Paleolitikum merupakan kebudayaan batu di mana manusia masih mempergunakan peralatan yang terbuat dari batu serta teknik pembuatannya masih kasar. Secara garis besar, kebudayaan Paleolitikum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kebudayaan Pacitan, ditemukan oleh von Koenigswald. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam serta alat serpi yang masih kasar, yang diperkirakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Yang kedua, ada kebudayaan Ngandong, merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa, yang diperkirakan sebagai alat penusuk, belati, atau mata tombak. Kemudian ada hasil kebudayaan Mesolitikum. Hasil peninggalan kebudayaan adalah ditemukannya kebudayaan Kejokian-Mondlinger dan kebudayaan Abrisoch-Roche. Kejokian-Mondlinger merupakan sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang yang di dalamnya ditemukan kapak genggam atau pebble dan kapak pendek. Abrisoch-Roche merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Ditemukan peralatan dari batu yang sudah diasah, serta peralatan dari tulang dan tanduk. Banyak ditemukan di daerah Bojonegoro, Sulawesi Selatan, serta Basuki. Selanjutnya ada kebudayaan Neolitikum, merupakan hasil kebudayaan zaman batu baru dengan pembuatan yang lebih sempurna serta lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat pada masa ini digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Alat yang terkenal dari masa ini adalah kapak persegi dan belinuk persegi. Kapak persegi mirip dengan cangkul, digunakan untuk kegiatan persawahan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kapak lonjong adalah alat dari batu yang diasah dan berbentuk lonjong seperti bulat telur. Daerah penemuannya di Indonesia Timur seperti Minahasa dan Papua. Selanjutnya ada kebudayaan logam, disebut juga hasil kebudayaan dari masa Perundagayan. Disebut sebagai masa Perundagayan karena manusia sudah mulai mengenal dan menguasai teknologi tahap awal, dengan mulai mengembangkan keterampilan pertukangan untuk membuat peralatan yang sesuai kebutuhan hidup. Pada masa itu, sudah dikenal peralatan yang terbuat dari perunggu dan besi. Berikut ini merupakan peninggalan dari masa Perundagayan. Yang pertama ada peralatan dari besi yang berupa beliung, cangkul, mata pisau, mata tombak, dan sabit. Kemudian ada gerabah yakni peralatan yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ada pakaian merupakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Ada perhiasan berupa gelang dan kalung baik yang terbuat dari batu dan kerang maupun yang terbuat dari perunggu. Kemudian ada nekara merupakan tambur yang berbentuk seperti dendang terbalik digunakan dalam upacara pemujaan sehingga alat ini dianggap suci. Banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Selayar, dan Pulau Roti. Kemudian ada kapak perunggu atau juga disebut kapak corong. Kemudian kebudayaan Megalitikum ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan yang dianggap suci dengan menggunakan batu-batu yang berukuran besar. Kebudayaan megalitik banyak berhubungan dengan kegiatan keagamaan, terutama kegiatan pemujaan roh nenek moyang. Hasil kebudayaan megalitikum antara lain, yang pertama ada menhir, merupakan tiang atau tugu batu yang digunakan untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Kemudian ada dolmen, merupakan bangunan seperti meja yang terbuat dari batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji dan pemujaan arwah nenek moyang. Kemudian ada sarkofagus dan kubur batu, merupakan keranda yang terbuat dari batu dan kubur batu yang terbuat dari lempengan batu, dan ada punden berundak, merupakan bangunan untuk pemujaan yang tersusun secara bertingkat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.